Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunda Ipi. Nah, selamat sore teman-teman. Apa kabar nih? Semoga hari ini semuanya senantiasa sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Malam minggu mau kemana, Pi? Tak kemana-mana. Tak kemana-mana. Jadi Pi mau ceritain apa nih? Mau lihat perbedaan dan persamaan antara kampung mama dan kampung ayah. Oh, jadi kan kemarin tuh kan Ipi udah liburan di kampung ayah ya di Malaysia sana dan dah liburan di kampung saya ya di Jawa. Jadi Ipi nih tahu apa sih persamaannya apa aja dan perbedaannya apa aja. Tapi bukan buat ngebandingin, maksudnya kampung ayah di Malaysia bagus, misalnya ke kampung mama di Indonesia bagus atau lebih bagus atau lebih jelek atau apa, bukan ya. Tapi buat ya buat kita jadi tahu persamaannya nih, ini bedanya tuh ini bedanya gitu. Jadi buat pengetahuan aja sih ya. Ya. Yang pertama dari apanya nih? Rumah-rumahnya, karena kalau di kampung mama dulu nih ya, di kampung mama itu rumah-rumahnya tuh dia tuh sampingan gitu, dekat. Oh, jadi gitu. Jadi kalau di kampung saya ada memang rumah-rumahnya tuh udah tak ada halaman samping. Kalau halaman depan tuh masih ada. Jadi halaman sampingnya tuh udah tak ada lagi, guys. Jadi kampung saya tuh memang sudah padat penduduknya. Jadi tanah-tanahnya pun semua sudah menjadi rumah. Masa saya kecil dulu taklah masih ada pekarangan gitu. Jadi satu rumah dengan rumah yang lainnya masih ada jarak, masih ada kebun kah, masih ada halaman luas. Kalau sekarang sudah tak ada. Jadi rumah ya udah berdempet-dempetan gitu, guys. Gitu. Kalau di kampung ayah di Malaysia macam mana? Di kampung ayah itu halamannya luas, jadi jarak antara rumah satu ke sini, rumah A sama rumah B itu ada jaraknya. Oh, jadi masih agak jauh-jauh rumahnya. Jadi ada jauh-jauh ya, satu rumah di sini nanti lahan kosong, terus ada rumah lagi gitu. Jadi rumah tuh dikelilingi halaman depan, samping, belakang, samping sininya tuh semua masih ada jaraknya gitu. Jaraknya masih jauh-jauh. Jadi lebih apa ya? Lebih leluasa mainnya tuh. Iya. Meskipun di sana juga ada halaman tapi hanya ke depan. Jadi kalau untuk buat rumah jendelanya di samping tuh udah susah, guys, sebab udah rumahnya sudah berdempet-dempetan gitu. Terus kalau mata pencahariannya apa aja? Sama ya. Kalau di kampung saya tuh ada petani juga, karena sawah-sawah. Tapi kalau di Malaysia tuh banyaknya kebun, perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit. Kalau di kampung mama, Ipi lebih suka main ke sawah. Karena sawah dengan rumahnya mama itu dekat, guys. Jadi di belakang pun ada, depan ada. Kalau di rumah ayah itu banyak pohon sawit. Nah, jadi memang mata pencahariannya di kampung saya tuh ada yang pegawai ya, misalnya pegawai pemerintah gitu ya, macam guru lah ya, atau pegawai negeri namanya. Terus ada yang pedagang ada, terus ada juga yang petani. Nah, itu. Jadi tapi kalau untuk kebun sawit di kampung saya tak ada. Kalau kebun sawit di Indonesia tuh adanya dekat-dekat sana lah ya, Sumatera ke Kalimantan gitu, masih ada perkebunan gitu ya. Kalau di Jawa ya sawah gitu. Nah, terus kalau di Malaysia tuh kan adanya kebun sawit, tapi kalau sawah ada di kampung ayahnya. Nanti ada. Kalau mau ke pasar kan melewati sawah gitu. Kalau mau belanja juga melewati sawah di sana. Terus kalau untuk itu juga di kampung saya tuh ada home industri, banyak sekali home industri yang membuat kerupuk. Oh gitu. Iya, membuat kerupuk, membuat mie gitu. Nah, jadi gitu mata pencahariannya di kampung saya. Kalau di Malaysia saya tak tengok macam home industri macam itu tuh tak ada. Ya kan? Kalau fasilitas kayak macam sekolah, masjid, sama lah ya, fasilitas kesehatan sama terus maju. Sama jalannya juga udah maju. Sama kalau jalannya di Malaysia, di sana di kampung asli saya tuh, di kampung ayahnya anak-anak nih udah halus. Ya, di saya pun jalanannya udah halus juga, sama halus. Ya udah
kalau untuk jalanannya sampai ke sawah-sawah pun udah halus lah ya, udah rapih gitu Ya, sudah guys. bisa tidak gede-gede lagi. Kalau pasar macam mana? Kalau pasar di tempat saya nih ada yang pasar yang tradisional, maksudnya yang pasar desa, ada juga yang pasar kecamatan. Nah, pasar kecamatan ini lebih besar, pasar desa nih ya khusus orang-orang yang desa dekat situ lah ya. Itu tak jauh tempatnya dari tempat tinggal saya. Kita lewat sawah. Bisa lewat sawah, jalan kaki pun sampai. Tapi kalau di kampung saya di sana harus naik kendaraan, misalnya naik motor atau naik mobil gitu. Naik kereta. Nah, lagi kalau di kampung saya nggak semua orang tuh punya mobil. Nggak semua orang tuh punya kereta guys. Jadi yang punya mobil itu yang orang-orang berada lah ya, atau orang kaya lah ya, boleh disebut orang kaya atau orang yang berada. Jadi nggak semua rumah tuh ada mobilnya, jadi rumah tertentu saja. Tapi kalau motor udah pastilah ya, hampir semua punya motor. Tapi kalau di Malaysia setiap rumah biasanya ada mobil, kereta untuk kendaraan mereka ya. Kalau kita misalnya agak-agak jauh, kita tak ada mobil, kita bisa naik beca. Kalau di Jawa tuh bisa naik beca, bisa naik angkot gitu ya, bisa naik motor. Kita lebih sering kalau di Jawa itu naik motor sebab lebih cepat. Selain lebih cepat juga karena kan padat penduduknya, jadi lebih mudah, lebih cepat sampai lah ya, nggak macet-macet gitu guys. Dan jadi ya gitu bedanya. Kalau di Jawa mobil tuh masih ya, kalau misalnya satu RT itu bisa dihitung lah ya, misalnya nggak setiap rumah tuh ada mobilnya, misalnya ini punya mobil, sebelah sini belum lagi, sebelah sini belum lagi gitu. Jadi nggak semuanya. Kalau di Malaysia kan hampir semua rumah tuh ada mobilnya guys. Nah itu perbedaannya tuh itu. Terus kalau kedai macam mana? Kedai sama, ada kedai juga sama. Jadi kalau kedai sama ya Kak, macam di Jawa tuh warung-warung kecil ada, warung-warung yang supermarket yang agak modern ada. Di Malaysia sama ya? Sama aja. Ada kedai kecil, terus ada yang pasar modern itu macam swalayan pun ada. Nah, tapi kalau orang jualan keliling di kampung saya ini banyak. Macam tukang cilok lah, somai, tukang es, ting gitu ya, sampai malam ada yang lewat gitu. Tapi kalau di Malaysia, di kampung husband saya tuh tak ada. Ya kan? Kita mesti pergi kedai makan. Kalau nunggu nih tak ada yang lewat ya, kita adalah sekali kita ada lewat tukang es krim. Es krim sekali kita pun beli ya. Kita ada beli es krim sekali aja lagi. Terus ada lagi tak jumpa lagi tuh. Jadi kalau tukang-tukang jualan kita ramai dekat Jawa Tengah nih ya. Kampung saya nih banyak yang jualan. Kalau yang jual-jual makanan tuh di kampung Malaysia dengan kampung Jawa tuh macam mana? Sama lah ya? Sama ya, banyak ya? Sama ya, sama lah ya kalau jual makan. Nah, tapi kalau bedanya kalau sarapan di Jawa biasanya sarapan apa nih? Nasi rames, pecel, mendoan. Kalau di Jawa gitu. Tapi kalau di Malaysia sarapannya nasi lemak, roti canai. Nah, gitu sarapannya. Jadi gitu guys ceritanya, perbedaan dan persamaannya ya. Sama-sama kampungnya sudah maju tapi masih jarang-jarang. Jadi macam kalau di Jawa nih penduduknya udah padat banget guys. Di kampung saya ini udah ramai, orangnya tuh udah ramai. Tapi kalau di kampung Malaysia sana, di kampungnya kampungnya ayah tuh masih tak ramai ya, tak ramai. Penduduknya tuh tak banyak banget gitu. Jadi masih ada space karangan samping gitu. Iya, tapi kalau sekolah-sekolah, masjid, fasilitas kesehatan tak susah, sama-sama tak susah, sama-sama sudah ada, sama-sama sudah maju ya, baik di kampung saya maupun di kampung husband gitu guys. Nah, itu tadi guys, persamaan dan perbedaannya antara kampung mama dengan kampung ayah. Iya. Ada satu lagi,
kalau di Jawa Tengah sana, di kampung saya ini masih kental adat-adat istiadatnya tuh, adat-adat Jawanya tuh masih dipakai banget. Misalnya kita mau hajatan, jadi kita harus hitung hari Jawanya, bulan ini boleh hajatan ke tidak ke gitu, boleh pilih tanggal baiknya, mau pindah rumah pun mesti dihitung. Nah kalau di kampung saya masih bisa. Terus kemarin mah ada apa tuh, acara sedekah bumi. Nah jadi masih adat istiadatnya tuh masih kental banget ya. Kalau di Malaysia ya udah Islam saja gitu ya kan. Tidak ada adat istiadat yang masih ya yang macam kita lah ya, masih menganut ikut terbawa orang tua gitu. Kamu pindah rumah, nanti dulu dipilihin hari baik gitu. Mau menikah, harus tunggu, harus hari dihitung ini. harinya, jatuhnya di hari apa. Mau sunatan pun macam itu gitu, masih kental adat-adatnya gitu guys. Nah jadi itu tuh cuman buat pengetahuan saja, menambah pengetahuan, bukan ingin membandingkan. Jadi itu saja. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.